Ya, saat ini saya sedang bersama Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Halo, apa kabar Bapak? Selamat siang. Selamat siang, baik kabarnya. Baik, Bapak. Bapak tadi setelah melakukan pemantauan Pak terhadap BPBL Batam, termasuk tadi survival rate-nya lobster cukup tinggi ya Pak, sekitar 80 sampai 90%. Apa langkah KKP untuk menjaga konsistensi angka ini di lapangan Pak? Eh, Pada dasarnya sebetulnya kan selama proses bertahun-tahun kita melakukan penelitian ya, itu kita sudah tahu kata kuncinya adalah soal pakan. Jadi pakan, cara penanganannya sudah benar, sudah bisa, lalu kemudian pakannya yang belum efektif. Nah sekarang kita sudah menemukan pakan itu, jadi mata rantai pakannya juga kemudian itu sangat mudah juga dilakukan budidaya. Jadi ini sebetulnya sustain ya, karena pakannya sendiri bisa dilakukan budidaya dan kemudian dia tidak akan menghancurkan ekosistem kan. Kalau dulu kan budidaya kita kurang berhasil dengan baik, survival rate-nya kira-kira 30-40%, pakannya masih menggunakan ikan rucah gitu. Itu kan tentu 1 kilo lobster bisa butuh puluhan kilo ikan rucah ya. Ini secara ekosistem kurang baik. Nah, sekarang dengan melakukan budidaya kerang ya, kerang coklat di sini yang kita lakukan, dan kerang itu sangat mudah, dan itu bisa masyarakat bisa melakukan budidaya itu, kemudian kita bisa beli, itu modelnya di sini dilakukan gitu. Maka supply chain-nya sudah berjalan dengan baik. Dan kita meyakini model yang kita lakukan ini kita bisa kembangkan dan kita perbesar lagi di wilayah lain. Dan ini yang akan kita lakukan. Harapannya adalah setelah ini bisa berjalan dengan baik, lalu dengan jumlah produksi yang signifikan ya, yang volumenya secara ekonomi signifikan, nanti kita berharap investor-investor dalam negeri juga akan mulai untuk kemudian berkembang. Kan kalau nggak diawali dulu kan kadang-kadang sulit gitu ya. Nah kita akan ngawali, jadi pemerintah akan hadir dulu gitu. Kira-kira gitu. Oke, baik Pak. Mungkin pakannya karena lebih mudah juga ya Pak. Lalu apa target jangka panjang lobster hasil budidaya ini Pak? Lebih diarahkan untuk ekspor atau pasar lokal Pak? Dua-duanya. Jadi ekspor juga dan kemudian lokal juga. Jadi kalau kita sudah berhasil menyampaikan kepada publik di internasional, karena marketnya sangat besar, valuasinya lebih dari 15 miliar dolar lah valuasi pasar dunia. Kalau ini kita sudah berhasil menyampaikan kepada dunia internasional tentu bahwa ini sustain gitu, maka ini akan menjadi tinggi value-nya. Dan ini akan kita kembangkan terus. Baik Pak, mungkin dikembangkan terus ya Pak. Lalu berapa volume dan nilai produksi lobster sejauh ini Pak? Tadi kan sudah 2 tahun mungkin ya Pak? Oh ya, karena ini masih modeling ya, karena masih modeling masih kecil, kurang lebih sekitar 1 ton gitu ya, 1-2 ton. Tapi karena ini sudah dengan mudah lagi diperlebar. Jadi nanti ke depan di anggaran ke depan ini kita akan bikin 1.000 sampai 2.000 keramba lagi gitu. Tentu ini akan butuh BBL yang cukup tinggi, cukup besar, dan itu akan kita kolek dari masyarakat. Oke, dari masyarakat sendiri Pak, seberapa penting kemitraan dengan pembudidayaan lokal dan untuk memperluas skala produksi Pak? Iya bagus kan ini untuk pertumbuhan ekonomi kita. Pertumbuhan ekonomi nasional kan tentu akan tinggi sekali gitu ya. Kalau di Batam saja, di Kepri ini potensinya bisa sampai 10 sampai 20 ribu keramba yang bisa kita bangun. Kalau itu bisa terjadi, hasilnya cukup signifikan. Dan ini menurut saya satu nilai yang sangat besar, karena 1 kilo saja harganya 400 ribu. Cost-nya kira-kira sekitar 250 ribu, jadi marginnya sangat bagus, dan kalau itu jumlahnya bisa ribuan ton, luar biasa, triliun lah nilainya gitu ya. Luar biasa sekali Pak, apalagi KKP ada tambahan anggaran mungkin ya Pak, menjadi 13 triliun Pak. Itu bantuan luar biasa dari mitra kami di DPR, Ibu Ketua Komisi 4 ya, dengan seluruh jajarannya itu mendukung kita luar biasa. Dan saya sudah 4 tahun jadi menteri, ini periode yang kedua, baru periode yang kedua inilah akhirnya anggaran kita bisa meningkat yang signifikan. Baik Pak, dengan meningkatnya anggaran ini bagaimana Pak KKP memastikan tepat untuk tepat sasaran, apalagi untuk budidaya dan swasembada mungkin? Seluruh spending yang kita lakukan selalu saya berorientasi kepada penciptaan nilai tambah.
baik itu return untuk pertumbuhan, untuk penerimaan negara bukan pajak, dan untuk juga memicu tumbuhnya entrepreneur atau investasi-investasi lokal. Dan ini tentu kalau ini bisa terjadi maka kita akan mempercepat mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi pengangguran, dan mampu menciptakan pendapatan negara itu. Baik Pak, terima kasih atas waktunya untuk CNBC Indonesia. Sukses dan sehat selalu Bapak. Demikian wawancara kami bersama Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Dari Batam, Salma Wijaya dan juru kamera CNBC Indonesia, Bian Bisnis.